Terkadang kehilangan adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan ketulusan, karena waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar berharga. Dara seorang gadis sederhana dari keluarga biasa di pinggiran kota. Dikenal sebagai pribadi hangat, rajin, dan penuh semangat. Sejak duduk di bangku SMA, ia menjalin hubungan dengan Lucky, putra tunggal dari keluarga terpandang yang dikenal luas di kota itu. Lucky memiliki segalanya, ketampanan, status, dan kemewahan yang membuatnya dinilai banyak wanita. Tapi dari semua yang mendekatinya, hatinya justru jatuh pada Dara. Mereka menjadi pasangan yang tak terduga, seperti dua dunia yang bersatu karena cinta. Meski banyak yang meragukan hubungan mereka karena perbedaan latar belakang, Dara tetap yakin bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Lucky pun saat itu terlihat begitu tulus, sering berkata bahwa Dara adalah satu-satunya yang ia butuhkan, tak peduli dari mana asalnya. Bersama, mereka merancang masa depan penuh impian, rumah kecil yang hangat, anak-anak yang ceria, dan kebahagiaan yang sederhana. Dara percaya Lucky adalah takdirnya. Seiring waktu, perbedaan di antara mereka makin terasa. Meski Dara selalu berusaha menyesuaikan diri, Lucky tumbuh dalam lingkungan serba mudah, terbiasa dilayani, dan hidup tanpa kekhawatiran soal uang. Sementara Dara hidup dari hasil kerja keras orang tuanya, belajar menghargai setiap hal kecil yang ia miliki. Saat Lucky mengajaknya makan di restoran mahal, Dara kadang merasa canggung. Bukan karena tak suka, tapi karena tahu nilai uang yang dihabiskan. Meski begitu, ia tak pernah menuntut, bahkan sering membawakan bekal untuk Lucky saat mereka kuliah. Ia tak ingin menjadi beban. Namun tanpa disadari, Lucky mulai berubah. Ia mulai merasa risih dengan kesederhanaan Dara. Ia mulai membandingkan Dara dengan perempuan-perempuan lain di lingkungannya, termasuk Alia, wanita glamor yang sering hadir di acara pesta keluarga besar Lucky. Hidup mewah sepenuhnya dari harta orang tuanya. Alia selalu tampil anggun dengan tas mahal, parfum kelas dunia, dan senyum penuh percaya diri. Dan di balik senyum itu, ia mulai mendekati Lucky, perlahan tapi pasti. Perubahan sikap Lucky semakin jelas. Ia mulai sering menghindari pertemuan dengan Dara dengan alasan kesibukan kerja atau urusan keluarga. Pesan Dara dibalas singkat, panggilan sering tak dijawab. Dara mencoba mengerti, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase, bahwa Lucky sedang lelah atau banyak tekanan. Tapi hatinya mulai resah, apalagi sejak ia mendengar kabar dari teman bahwa Lucky terlihat bersama Alia di sebuah acara keluarga, berdampingan seperti pasangan. Saat Lucky akhirnya bertemu dengan Dara, ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Tatapannya dingin, ucapannya kaku. Bukan lagi Lucky yang biasa menggenggam tangan Dara dan berjanji akan selalu bersamanya. Tak peduli apapun yang terjadi, Dara menahan tangisnya, mencoba berpikir positif, meski hatinya sudah mulai merasakan retak-retak kecil yang menyakitkan. Sementara itu, Alia mulai menunjukkan perhatian lebih ke Lucky, dengan cara yang lembut namun penuh perhitungan. Ia tahu kapan harus datang, kapan harus memuji, dan kapan harus menunjukkan bahwa ia bisa memberi Lucky hidup yang pantas sebagai pria mapan. Dan Lucky mulai goyah. Suatu pagi yang mendung, Dara menerima kabar yang menghentak jantungnya. Bukan dari Lucky, tapi dari seorang teman lama yang mengirim pesan singkat.
Maaf, aku kira kamu sudah tahu. Lucky akan menikah dengan Alia bulan depan. Dunia Dara seakan berhenti berputar. Tangannya gemetar, mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Dia tak percaya Lucky, lelaki yang pernah berjanji akan membangun masa depan bersamanya, memilih menikah dengan Alia, perempuan yang hanya ia kenal sebagai kenalan jauh dan mantan teman hangout. Seseorang yang dulu sering memuji kedekatan Dara dan Lucky, tapi diam-diam menyimpan niat lain. Lucky tak pernah memberikan penjelasan. Ia menghilang begitu saja tanpa pamit, tanpa kata putus, hanya lenyap dari hidup Dara, seolah semua yang pernah mereka lewati hanyalah angin lalu. Dara ingin marah, ingin bertanya kenapa, tapi apa gunanya? Pilihannya sudah dibuat. Pernikahan mereka digelar meriah di Hotel Bintang 5, penuh kemewahan dan senyuman palsu. Dara tak datang, tentu saja, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena dihianati, tapi karena dihianati oleh dua orang yang pernah ia percaya. Hari-hari setelah pernikahan Lucky dan Alia terasa sunyi bagi Dara. Ia menjalani hidup seperti robot, bangun, bekerja, tidur, tanpa benar-benar merasa hidup. Tangisnya tak lagi keluar lewat mata, tapi lewat diam yang panjang dan senyuman yang dipaksakan. Orang-orang di sekelilingnya mencoba menghibur, tapi tak ada yang benar-benar mengerti luka yang ia simpan. Bukan hanya ditinggalkan, tapi dilupakan, seolah kehadirannya dalam hidup Lucky tak pernah berarti. Yang paling menyakitkan bagi Dara adalah kenyataan bahwa Alia adalah sosok yang dulu pernah ia percaya. Mereka memang tak terlalu dekat, tapi cukup sering berbagi obrolan ringan saat masih sama-sama bergaul di lingkaran Lucky. Dara tak pernah melihatnya sebagai ancaman, hingga akhirnya ia menyadari bahwa kadang musuh bukan datang dari luar, tapi dari arah yang paling tak disangka. Namun di balik semua kesedihan itu, Dara memilih satu hal, tidak tenggelam. Ia sadar, jika ia terus memelihara luka, hidupnya akan berhenti. Maka perlahan, dengan sisa kekuatan yang ia punya, Dara mulai belajar berdiri lagi, tanpa dendam, tapi dengan tekad. Jika ia tidak bisa menghapus masa lalu, maka ia akan menciptakan masa depan yang pantas ia perjuangkan. Dara tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa ditumpukan pada orang lain, maka ia mulai menata ulang hidupnya pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah. Ia memperdalam keterampilannya, mengambil kursus bisnis daring, dan fokus pada karirnya di sebuah perusahaan properti kecil. Di sana, meski tidak langsung jadi apa-apa, ia belajar banyak tentang dunia profesional, bagaimana bertahan, berkembang, dan berani mengambil keputusan. Malam-malam yang dulu diisi tangis, kini dipenuhi buku, laptop, dan rencana-rencana kecil yang perlahan menjadi nyata. Dara tak lagi memikirkan Lucky atau Alia. Ia terlalu sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Semakin hari, ia semakin kuat, tak lagi rapuh seperti dulu. Meski kenangan kadang datang diam-diam, ia tak membiarkannya menetap terlalu lama. Tak butuh waktu lama, atasan Dara mulai melihat potensi dalam dirinya. Ia dipromosikan, diberi tanggung jawab lebih besar. Kepercayaan itu membuat Dara tumbuh lebih cepat. Ia mulai percaya bahwa hidup memang bisa sekejam itu, tapi juga bisa seindah yang tak pernah kita duga, asal kita cukup berani untuk terus melangkah. Di sebuah acara networking bisnis yang diselenggarakan oleh kantor tempatnya bekerja, Dara hadir tanpa ekspektasi. Ia hanya berniat memperluas relasi dan belajar dari para profesional. Di tengah keramaian,
ia dikenalkan oleh atasannya kepada seorang pria bernama Aditya, pengusaha properti yang namanya sering terdengar dalam dunia bisnis kota itu. Aditya tidak datang dengan jas mencolok atau gaya berlebihan. Ia tampil sederhana, namun auranya tenang dan karismatik. Percakapan mereka dimulai dari topik ringan, lalu perlahan merambat ke hal-hal yang lebih personal, tentang kerja keras, tentang kegagalan, dan tentang memulai ulang. Aditya tampak tertarik pada cara berpikir Dara, pada bagaimana wanita itu bisa tetap tersenyum, meski jelas pernah terluka. Dan Dara pun merasakan sesuatu yang berbeda dari pria ini. Ia tak tergesa, tak menilai dari penampilan, dan tak menyentuh luka tanpa izin. Pertemuan itu berakhir dengan saling tukar nomor. Bagi Dara, tak ada harapan apa-apa saat itu. Tapi ia pulang dengan perasaan aneh, ringan, dan sedikit hangat di hati. Mungkin pikirnya tidak semua yang datang terlambat adalah sebuah kebetulan. Setelah pertemuan pertama itu, komunikasi antara Dara dan Aditya berlanjut. Awalnya hanya seputar pekerjaan atau hal-hal ringan. Tapi seiring waktu, pembicaraan mereka menjadi lebih dalam. Dara mulai menyadari bahwa Aditya bukan hanya sukses, tetapi juga bijak dan tulus. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, bertanya bukan karena penasaran, tapi karena peduli. Aditya pun perlahan membuka diri. Ia menceritakan masa lalunya yang tak selalu mulus, tentang perjuangan merintis usahanya dari nol, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana ia belajar menyeimbangkan logika dan hati. Bagi Dara, Aditya adalah kebalikan dari Lucky. Tidak gegabah, tidak memaksakan, tidak hidup dari nama orang lain. Ia membangun segalanya sendiri, termasuk hubungan mereka yang mulai tumbuh tanpa tekanan. Dara, yang dulu takut jatuh cinta lagi, mendapati dirinya mulai menunggu pesan Aditya, tersenyum saat melihat namanya muncul di layar ponsel. Dan Aditya pun dengan tenang tapi pasti menunjukkan bahwa kehadirannya bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani langkah yang sudah Dara bangun sendiri. Setelah 2 tahun menjalin hubungan yang sehat dan saling menguatkan, Aditya melamar Dara. Bukan dengan pesta kejutan mewah, tapi dengan makan malam hangat di rumah yang mereka rancang bersama. Di meja sederhana dengan cahaya lilin, Aditya memandang Dara dalam diam, lalu berkata, "Aku tidak ingin mengubah hidupmu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup yang sudah kamu bangun dengan hebat." Dara menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya akhirnya benar-benar pulih. Ia tidak lagi ragu, tidak lagi merasa sebagai pilihan kedua, dan tidak lagi takut akan dikhianati. Ia tahu bersama Aditya bukan hanya cinta yang ia temukan, tapi juga rasa aman dan dihargai. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, namun penuh kehangatan. Tidak ada pesta besar seperti pernikahan Lucky dulu, tapi semua yang hadir tahu ini adalah pernikahan yang lahir dari luka yang disembuhkan, bukan ditutupi. Dara mengenakan gaun putih polos, senyumnya tulus. Di pelaminan, ia tak hanya berdiri sebagai mempelai, tapi sebagai perempuan yang berhasil melewati badai dan menemukan matahari yang layak ia genggam. Pernikahan Dara dan Aditya membuka babak baru dalam hidup mereka. Mereka tinggal di rumah bergaya minimalis di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis. Di sana, Dara menemukan makna baru dari kata rumah, bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana ia merasa diterima seutuhnya. Beberapa tahun kemudian, Dara melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Ryan. Sejak saat itu,
Kehidupannya semakin lengkap. Ia menjadi ibu, istri, sekaligus tetap aktif dalam dunia bisnis bersama Aditya. Mereka saling mendukung. Aditya sering berkata bahwa Dara adalah kekuatan di balik keberhasilannya, sementara Dara merasa beruntung bisa mencintai dan dicintai tanpa harus mengubah siapa dirinya. Kini, hidup Dara tak lagi dipenuhi ambisi balas dendam atau penyesalan masa lalu. Ia sudah lama berhenti membicarakan Lucky, bahkan namanya nyaris tak pernah muncul di ruang pikirnya. Yang ada hanya rasa syukur bahwa ia pernah disakiti, karena dari luka itulah ia bertumbuh. Ia tidak mendapat akhir cerita yang dulu ia bayangkan. Ia mendapat yang jauh lebih baik. Sementara kebahagiaan Dara kian tumbuh, kehidupan Lucky justru berjalan ke arah sebaliknya. Setelah pernikahan mewahnya dengan Alia, hidupnya perlahan kehilangan pijakan. Kedua orang tua Alia, satu-satunya sumber kekayaan yang selama ini menopang gaya hidup mereka, meninggal mendadak dalam kecelakaan saat berlibur ke luar negeri, tanpa sempat meninggalkan warisan yang bisa diandalkan. Alia yang selama ini hanya menikmati hidup tanpa pernah bekerja, panik. Lucky pun tak punya banyak pilihan. Perusahaan keluarganya sudah lama berhenti beroperasi sejak kepergian ayahnya. Ia tidak memiliki pengalaman kerja nyata, hanya gelar, gengsi, dan beberapa petak tanah warisan. Demi menyambung hidup, Lucky mulai menjual tanah peninggalan ayahnya, sepetak demi sepetak. Awalnya untuk bayar sekolah anak, lalu tagihan rumah, lalu kebutuhan sehari-hari. Lambat laun, satu persatu asetnya hilang, tapi kehidupannya tak kunjung membaik. Tak ada lagi pesta, tak ada undangan gala. Kota yang dulu memujanya, kini nyaris tak peduli siapa dia. Lucky kini hidup jauh dari kemewahan masa lalunya. Ia yang dulu terbiasa dilayani dan hidup di puncak status sosial, sekarang harus belajar menahan gengsi saat berhadapan dengan realita. Rumah besarnya dijual, diganti dengan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, tidak jauh dari tempat Dara tinggal, meski mereka tak pernah lagi bertatap muka. Alia, yang dulu tampil menawan dan percaya diri, kini lebih banyak murung. Ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang penuh keterbatasan. Pertengkaran mulai sering terjadi di antara mereka. Bukan hanya karena uang, tapi karena rasa kecewa dan saling menyalahkan. Alia merasa ditipu oleh kehidupan, sementara Lucky perlahan menyadari bahwa pilihan yang dulu ia ambil bukan karena cinta, melainkan karena silau. Sementara itu, kabar tentang kesuksesan Dara dan Aditya sesekali terdengar, bukan dari gosip, tapi dari liputan media lokal tentang proyek sosial yang mereka jalankan atau kegiatan komunitas yang mereka bantu. Lucky tak pernah mengaku kalau hatinya getir, tapi tiap kali nama Dara terdengar, ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Pada suatu siang yang cerah, Dara menghadiri acara amal di sekolah tempat putranya, Ryan, belajar. Ia menjadi pembicara tentang kewirausahaan untuk para orang tua dan guru, berbagi kisah perjuangannya membangun bisnis dari bawah. Ia tak menyangka, di antara hadirin yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan, ada Lucky, berdiri di sudut ruangan, tidak lagi dengan pakaian mahal, hanya kemeja kusut dan wajah lelah. Mereka tidak saling menyapa, tapi pandangan mereka sempat bertemu sekejap yang begitu panjang. Lucky menunduk. Ia melihat Dara bukan sebagai mantan kekasih, tapi sebagai sosok yang kini jauh darinya. Bukan hanya secara status, tapi juga cara hidup. Dara yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak selevel, kini berdiri sebagai sosok yang dihormati dan menginspirasi banyak orang.
Dara tak menatapnya dengan dendam, hanya ketenangan, karena hatinya sudah lama selesai. Yang lalu biarlah berlalu, dan yang sekarang adalah kehidupan yang ia bangun sendiri dari puing-puing yang dulu Lucky hancurkan. Takdir rupanya tahu kemana arah keadilan harus berpihak. Beberapa hari setelah acara amal itu, Lucky mengirim pesan singkat ke ponsel Dara. Isinya hanya satu kalimat, maaf untuk semuanya. Tak ada penjelasan, tak ada permintaan kembali, hanya pengakuan yang terlambat. Dara membaca pesan itu dalam diam, lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena ia sudah tidak hidup di masa lalu. Ia tahu Lucky sedang menanggung beban yang ia ciptakan sendiri, dan Dara tak berniat menjadi bagian dari penyesalannya. Ia tak membalas, itu adalah bentuk maafnya. Bukan dari kata-kata, tapi dari ketenangan yang ia beri. Bahwa ia sudah memaafkan jauh sebelum Lucky meminta, karena yang benar-benar sembuh tak lagi butuh balasan. Hari itu, Dara duduk di taman belakang rumah sambil menatap langit senja. Ryan tertawa di ayunan, dan Aditya membacakan cerita di bangku sebelah. Hatinya hangat. Hidup memang tidak selalu adil di awal, tapi selalu tahu kemana kebahagiaan harus bermuara. Dan bagi Dara, memaafkan tanpa harus membuka pintu lama adalah kemenangan paling indah. Tahun-tahun berlalu dan kehidupan Dara semakin matang. Ia kini dikenal sebagai pengusaha sukses sekaligus ibu yang hangat. Bersama Aditya, ia membangun lebih dari sekadar bisnis. Mereka mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, mewujudkan mimpi Dara sejak lama, menjadi seseorang yang memberi manfaat, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi banyak orang. Setiap kali melihat ke belakang, Dara tidak lagi merasa sakit. Ia hanya melihat gadis muda yang pernah dihianati, menangis sendirian, lalu memutuskan bangkit tanpa menggenggam dendam. Dara tak pernah mencari balas dendam. Ia hanya fokus memperbaiki dirinya dan takdir yang menuntunnya pada tempat terbaik. Lucky masih tinggal di kota yang sama, masih menjual satu-satu sisa tanah warisan, masih hidup dalam bayang-bayang keputusan yang salah, tak pernah bangkit sepenuhnya karena terlalu sibuk menyalahkan keadaan. Sementara Alia lambat laun hilang dari lingkarannya, entah pergi atau menyerah. Kini Dara tahu, kebahagiaan bukan soal siapa yang kau miliki, tapi siapa yang tetap memilihmu meski dunia tak berpihak. Dan ia akhirnya dimenangkan oleh waktu dan oleh dirinya sendiri.